Racikan berita. Nah, ini masalah ijazah palsu kan masih berkelanjutan. Kemarin grupnya RRT, Dr. Roy Suryo, Dr. Gusmon, dan Dr. Dipa itu datang ke Komnas HAM. Ternyata ada yang mengejutkan, sudah 3 kali Dr. Gusmon dan kawan-kawan ini mengajukan surat kepada Komnas HAM untuk audiensi, tidak diterima dan tidak direspon oleh Komnas HAM. Kemarin didatangi dan dikeroyok oleh beberapa media, baru direspon. Pendapat Bunda, Komnas HAM itu sebetulnya berpihak bagaimana kepada orang-orang yang membutuhkan pembelaan? Kita tidak bicara tentang satu instansi ya, mau Komnas HAM, mau Mahkamah Agung, mau Jaksa Agung, semua sudah terkontaminasi. Terindikasi yang saya sampaikan, carut marutnya hukum di bangsa ini sangat tidak punya rasa malu. Jadi di sini saya menyampaikan, tapi itu tidak semua ya. Ada beberapa oknum yang melakukan hal seperti itu. Nah, kami minta pada Jaksa Agung, Mahkamah Agung membenahi anggota-anggota yang terindikasi bermain dalam sebuah permainan hukum dalam pencari keadilan dengan nilai-nilai yang fantastik. Kami tidak mau di sini merendahkan penegakan hukum. Kami masih percaya dengan penegakan hukum. Saya tidak bosan-bosan. Penegakan hukum itu adalah panglima tertinggi di bangsa ini. Tapi saat ini, Masya Allah, saya ngeri. Berani. Ini ada perkara, barusan saya dengar. Bisa naik jadi tersangka, bisa naik ke persidangan. Dengan hasil visum kejadian hari ini, visumnya minggu depan dalam keadaan berdarah. Ini kan direkayasa. Kok nggak malu? Masya Allah, kok jadi begini hukum kita? Nah, kami sebagai pengacara didiskreditkan. Padahal kami ini membantu pemerintah. Kami tidak digaji, bahkan kadang-kadang klien yang tidak mampu, kami tetap bantu untuk pemahaman hukum dalam pencari keadilan. Bagaimana kita menyampaikan equality before the law, persamaan hak di mata hukum itu, walaupun dia tidak punya uang, dia butuh, dia sangat membutuhkan kepastian hukum untuk dirinya. Namun jangankan orang yang tidak paham hukum, penegak hukum pun mau dikelabui oleh penegak hukum yang lain. Padahal sudah jelas ada dalam pasal nomor 5 itu menyatakan 4 pilar. Ya. Hakim, jaksa, polisi dan pengacara itu setara. Di mana kami letaknya membantu dalam pencari keadilan? Mulai dari pendampingan di kepolisian, kami ada. Setelah lepas dari kepolisian, tentu langsung ke kejaksaan. Polisi tinggal, kami tetap jalan. Di kejaksaan, dalam persidangan, tinggal kami tetap jalan sampai ke pengadilan, sampai putusan. Seperti kejadian baru ini, kami menggiring perkara Rasman sampai 27 kali persidangan. Ini hal yang luar biasa. Perbuatan yang dilakukan oleh seorang pezina, nyata diakui dia berzina, kemudian itu kan pornografi dan porno aksi, malahan ditutup. Yang dikejar hukumnya tentang seorang advokat yang sedang bekerja membela klien, padahal di situ diikat dengan hak imunitas bahwa kami tidak dapat dilakukan pidana maupun perdata dalam bekerja membela klien, baik di luar pengadilan maupun di pengadilan itu sendiri. Nah, disinilah apalagi ijazah palsu. Ijazah palsu ini kan sebuah permainan politik. Ini politik tingkat dewa. Jadi kalau teman-teman yang lain berkomentar, berstatement dengan
kepolosan dengan rasa terpanggil bahwa ingin melihat ijazah palsunya Pak Jokowi, itu bullshit. Di mana di sini kita melihat tayangan-tayangan dan statement-statement perdebatan antara ahli dan pro kontra. Ahli tidak dianggap, yang terjadi hanya pro kontra. Kalaulah kita membangun konstruksi hukum dengan benar dan baik, ayo pro kontra ini masing-masing apa yang dapat kau buktikan, si pro dan si kontra. Mana ahli kalian? Ini ahliku. Gelar di muka umum. Kemudian beri seorang juri, yaitu hakim, putuskan. Jika ingkrah berkekuatan hukum yang tetap, barulah ada hukum lain. Mau penghinaan, mau pencemaran, mau fitnah. Ini belum jalan. Di sidang tidak pernah dilihatkan. Pidana jalan terus. Ditahan, ada korban. Ini akan timbulkah korban-korban lain? Saya minta kepada Pak Prabowo yang baru-baru ini, kita dengan bangga melihat sepak terjang Pak Prabowo pro kepada rakyat sesuai dengan statementnya di setiap pencalonannya. Dibuktikannya ketika dia menjabat jadi presiden bahwa dia hari ini adalah panglima di bangsa ini, dapat mengatur semua instansi, baik kejaksaan, jaksa agung, mahkamah agung, dan Kapolri, yang bisa menyatakan kebenaran itu dalam penegakan hukum harus jelas. Nah, Pak Prabowo baru mengeluarkan abolisi terhadap Asto dan Tom Lembong amnesti, Tom Lembong abolisi, amnesti Asto. Dan mungkin ada beberapa ratus orang lagi di acara Agustusan nanti, insya Allah. Dalam hal ini kita harus yakin dan percaya kebenaran tidak akan pernah tertukar. Namun permainan hukum ini sangat luar biasa, tanpa ada rasa malu, tanpa ada melihat substansi hukum itu, dia sudah berbuat semena-mena. Dan banyak penegak hukum telah melakukan abuse of power, melampaui batas dari kewenangan dia. Dia memberikan tuntutan hukum, putusan, bahkan pasal-pasal yang ditentukan kadang-kadang tidak nyambung dengan perkara yang sebenarnya. Di mana kita lihat saat ini carut marut yang terjadi di Jakarta Selatan, itu alangkah rendahnya jaksa yang arogansi. Mungkin jaksa benar, tapi kalau kita sudah arogansi, lupa dengan kodrat kita, porsi kita sebagai seorang jasa yang menuntut, porsi kita sebagai seorang pengacara yang memberikan bantuan hukum, porsi seorang hakim sebagai mediator, sebagai juri yang memberikan seluas-luasnya keterangan dari semua pihak agar dia sebagai juri dapat memutuskan tidak gegabah. Nah, di sini harus peran kita dimainkan dalam penegakan hukum. Apakah perlu penegak hukum ini diberikan pemahaman hukum atau seminar hukum? Karena kadang-kadang dia seorang jaksa, baru seumur jagung, dia udah arogansinya luar biasa. Kita paham dalam pasal di KUHP, contoh 310, pencemaran nama baik, baik hakim memaknakan sama jaksa, polisi, dan juga pengacara. Namun kita harus mentadaburkan 310 itu seperti apa pada substansi pelanggaran hukum itu sendiri.
dibedah dengan baik. Sejauh mana, jangan dibaca murni tentang artinya. Dan mari kita dalam penegakan hukum masukkan sebuah rasa. Apa itu rasa? Tepa selera, rasa kemanusiaan, saling menghargai di antara kita. Mungkin apapun tidak akan bisa mengalahi sebuah rasa. Nah, disinilah kita berharap, apalagi mayoritas bangsa Indonesia adalah Muslim. Tolong, jangan tanggalkan ego kalian. Jangan kalian ikuti dunia ini karena hanya publikasi. Kalian halalkan segala cara dengan publikasi. Sampai di mana kalian lakukan kesombongan ini? Kalian tahu hidup ini antara azan dan sholat. Lahir diazankan, mati disolatkan. Sejarah itulah hidup ini. Kenapa kita zolimi orang? Ada persoalan kecil dihilangkan, ada persoalan besar dikecilkan. Ayo, Kapolri sudah memberikan sebuah presisi, yaitu lakukan restoratif justice. Apa yang dimanai di restoratif justice ini? Dalam Islam, yaitu berdamai. Maafkan kesalahan orang, ingat kesalahan kita, agar kita menyadari diri kita, saling bermaafan. Kenapa bangsa kafir di sana, di daerah luar sana, bisa penjaranya kosong? Kenapa kita orang Muslim penjara berlimpah ruah? Dengan sebuah penghinaan kita mendekam di penjara. Padahal, ayo jaga lisan, jaga hati, lakukan apa yang bisa kita lakukan dengan gunakan akal sehat. Jadi bersikap dan bertindak, berpikir, samakan ritme hati dengan pikiran dan lontarkan dengan selurus-lurusnya. Jadi bagi saya ijazah palsu ini adalah permainan. Kenapa kita hanyut dengan persoalan ijazah palsu? Ijazah palsu ini disutradarai. Ada pemain utama, ada pelengkap penderita, semua, sehingga membuat sebuah drama yang luar biasa. Tapi jangan ada korban, bos. Tolong ya, pemimpin-pemimpin di bangsa ini, ingat, doa orang yang terzolimi akan membuat kehancuran bagi diri kalian yang menzolimi orang lain. Yakinlah itu. Saya berharap di sini, ya Allah ya Rabbi, Engkau yang membolak-balikkan hati umatmu, tolong luruskan hati mereka untuk menjadikan kebenaran agar bangsa ini kondusif. Jangan kisruh hanya sebuah ijazah palsu yang kertasnya bisa kita bakar jadi debu, sementara batin kita ribut dan merusak, menghancurkan hidup kita, menghancurkan ibadah kita, silaturahmi kita, semua akan porak-poranda. Banyak hal yang harus kita lakukan. Jangan terpaku dengan ijazah palsu yang bullshit, ijazah palsu yang tidak patut, tidak pantas dipersoalkan sampai ke detik yang sudah hampir berdarah-darah. Mohon semua pemain sandiwara ini, hentikanlah sandiwaranya, bukalah sandiwara baru. Jangan mainkan perkara ini. Wahai pemain politik tingkat dewa, selesaikanlah persoalan ini. Malu kita dengan bangsa lain. Ingat, hukum di dunia ini tidak seberapa, tapi kalian tunggu hukum Tuhan. Seperti yang terjadi di Kejaksaan Jakarta Selatan, bayar kontan. Jadi apa yang kalian tanam itu yang kalian tuai. Ini hukum tabur tuai. Jadi hidup ini hanya sementara. Jangan sok ketika Anda berkuasa, ketika Anda dipesan, dibayar. Jangan, percayalah, gak sesampai itu, gak sesederhana itu
perjuangan kalian, dengan 7 keturunan kalian, pasti ada balasannya. Hukum karma pasti ada. Mungkin itu tentang ijazah palsu. Secara pribadi saya sudah bosan, muak semuak-muaknya. Hentikanlah, jalanilah secara proses hukum yang ilegal dan sesuai dengan prosedur hukum itu sendiri. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita